Hadirin dan tamu undangan, untuk menanamkan jiwa kebangsaan dan nasionalis serta rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon kesediaannya untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk kita semua, boleh di malam hari ini di awal acara kita. Tapi Rani, saya pengen tahu sebenarnya dalam rangka apa acara ini diselenggarakan setiap tahunnya? Mungkin boleh diceritakan oleh Rani untuk semua tamu undangan yang telah hadir malam hari ini. Jadi luar biasa sekali tentunya hingga saat ini pun Tax Award ini secara rutin ya dilaksanakan di tiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran dan juga dalam membayar pajak yang merupakan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan, Bogel. Betul sekali. Jadi untuk semua yang hadir pada malam hari ini, tujuan dilaksanakannya acara ini tentunya juga adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak masyarakat di Kota Makassar serta para pengusaha untuk terus ikut membantu membangun Kota Makassar ini. Betul, dan secara khususnya pada malam hari ini Tax Award ini adalah sebuah penghargaan sebagai bentuk apresiasi untuk kepada pengelola pajak dan wajib pajak atas kontribusinya dalam mencapai target penerimaan pajak untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah. Sebelum kita sama-sama mengetahui siapa-siapa yang akan menerima penghargaan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Firman Hamid Pagara untuk menyampaikan laporan di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghargaan bagi pengelola dan wajib pajak berprestasi merupakan wujud apresiasi pemerintah Kota Makassar atas kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak daerah, dan kegiatan ini menjadi salah satu cara agar pengelola wajib pajak dapat saling mengenal sehingga terbangunlah sinergitas dalam mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah minimal menuju 2 triliun yang merupakan visi dan misi dari Wali Kota Makassar.
Melalui kesempatan ini pula kami laporkan kondisi penerimaan PAD pada saat ini hingga akhir bulan November 2023 mencapai di angka 1,25 triliun dari target yang diberikan kepada kami sebesar 1,498 triliun. Jadi telah tercapai sekitar 83%. Alhamdulillah, ini berkat kerja dari kita semua, dari wajib pajak juga terima kasih. Adapun tujuan kegiatan pada malam ini yaitu pertama, sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Makassar terhadap pengelola pajak, wajib pajak atas kontribusi dalam mencapai target penerimaan pajak untuk pembangunan Kota Makassar dalam mencapai kemakmuran. Kedua, sebagai bentuk motivasi dan ajakan kepada wajib pajak lain untuk berkontribusi dalam pembangunan Kota Makassar. Dan ketiga, sebagai bentuk edukasi kepada wajib pajak dalam mensukseskan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Dan adapun jumlah wajib pajak yang akan diberikan penghargaan pada malam ini kurang lebih sebanyak 300 wajib pajak, namun yang akan menerima secara simbolis sekitar 27 wajib pajak, setelahnya akan diantarkan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. Adapun dasar hukum kegiatan, pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur perangkat daerah. Ketiga, Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah Kota Makassar. Keempat, Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2023. Dan kelima, Perwali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2023 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2023. Adapun pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari ini Rabu 6 Desember 2023, tempat di Pinisi Ballroom Hotel Claro. Pembiayaan segala biaya dari kegiatan pemberian penghargaan bagi pengelola dan wajib pajak berprestasi Kota Makassar 2003 dibebankan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2023 melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Selanjutnya, kami ingin memberikan informasi juga bahwa realisasi pajak daerah yang didapatkan saat ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu sudah mengalami peningkatan di angka surplus sebesar 140 miliar lebih. Kami berharap semoga pendapatan asli daerah di akhir tahun bisa mencapai secara maksimal. Alhamdulillah, melalui aplikasi yang kami bangun, Pajak Integrasi Data Digitalisasi ataupun disingkat Pakinta, dapat meningkatkan pendapatan daerah yang ada di Kota Makassar dan juga mendapatkan beberapa pengakuan baik di nasional maupun internasional. Kemarin alhamdulillah di bulan Oktober dari Bank Indonesia, P2DD Kota Makassar diberikan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai kota dengan digitalisasi terbaik di antara seluruh kota yang ada di Indonesia. Adapun juga setelah itu Pakinta juga mendapatkan pengakuan, baik itu di kemarin kami diundang di US melalui pelatihan IVLP, dan juga kami diundang oleh ADB di Tokyo, Jepang menjadi pemateri pelatihan pajak. Ini semua berkat kerja-kerja kita semua, dan alhamdulillah semoga kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar bersama wajib pajak Kota Makassar dapat mewujudkan Makassar menuju PAD minimal 2 triliun di akhir tahun pemerintahan Wali Kota Makassar, dan semoga realisasi pajak daerah Kota Makassar setiap tahunnya agar dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sesuai sosial masyarakat, peningkatan layanan bagi seluruh masyarakat, dan pembangunan di Kota Makassar, karena pajak kita membangun kota kita. Mungkin sekian dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada semua warga Kota Makassar. Untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3M+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Penghargaan spesial yang diberikan kepada pihak yang telah mendukung dan juga memberikan kerjasama yang sangat baik dengan pemerintah Kota Makassar dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Ya, dengan sehingga Kota Makassar pada tahun ini meraih 2 penghargaan sekaligus dari Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Langsung saja kami undang untuk menerima Special Award Betul sekali. untuk malam hari ini Kepada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengundang yang hormat kepada Bapak Wandi Rido Putra selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat bergabung bersama-sama di atas panggung. Dan pada kesempatan yang spesial pada malam hari ini, yang akan menyerahkan penghargaan spesial kepada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kami undang dengan hormat yang mewakili Wali Kota Makassar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Mario Said, SIP MSI. Kami persilakan dengan hormat. Jadi untuk yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, itu adalah dengan diwujudkan dengan pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik. betul, melalui seperti kris, mobile banking, virtual account, transfer, dan juga channel digital lainnya. Betul sekali. Dan dengan kerjasama dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar mendapatkan penghargaan P2DD terbaik tingkat kota se-Sulawesi Selatan tahun 2023. Betul. Dan program unggulan P2DD terbaik tingkat kota secara nasional tahun 2023. Betul sekali, 2 penghargaan sekaligus yang diberikan dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Kami dapat sekian dari Bapak Asisten 3 untuk tetap berada di atas Ya, panggung. kita akan melanjutkan bersama-sama untuk mendengarkan kata sambutan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Mario Said, SIP MSI, selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota
tidak sempat berada di tempat ini karena beliau sementara ada di Jakarta. Besok ada acara dengan Bapak Presiden. Untuk itu salam hangat dari beliau semua untuk kita di tempat ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Makassar. Selanjutnya izinkan saya untuk membawakan sambutan Bapak Wali Kota pada acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun pendapatan asli daerah atau PAD, maka semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah itu. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Sektor pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang sumbernya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 Pasal 157, yakni bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan-pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, kita berharap memang dari segi pendapatan ini adalah komitmen kita bersama. Daerah ini tidak bisa kita bangun secara maksimal kalau kita tidak mempunyai komitmen. Dan kalau saya melihat malam ini, dan itu saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak. Kalau kita lihat tingkat kehadiran saya ini sudah memperlihatkan bagaimana komitmen kita untuk Kota Makassar ke depan ini bisa semakin maju. Karena itu tergantung semua dari pendapatan kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau sumber-sumber pendapatan ini tidak dikelola secara maksimal. Potensi-potensi pendapatan ini kita tidak kelola secara maksimal. Sehingga dibutuhkan di sini adanya sinergisitas, dibutuhkan di sini adanya kolaborasi yang baik supaya antara pemerintah, antara wajib pajak dan semua stakeholder yang terhimpun di dalam Kota Makassar ini bahu-membahu untuk bagaimana melihat Kota Makassar ini bisa lebih baik. Ya, kita bisa membangun, kita bisa membuat sesuatu, berbagai macam kegiatan ada di Kota Makassar ini untuk bagaimana pemulihan ekonomi kita, bagaimana multiplier efek ekonomi kita bisa jalankan. Itu semuanya bersumber dari pendapatan, karena kita butuh pembiayaan di dalam melaksanakan semua itu. Kalau kita pendapatan kurang, saya kira kita tidak bisa banyak berbuat di kota ini. Dan ini sudah dibuktikan adanya sinergitas yang baik. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kaban Bapenda bahwa kita sudah surplus, walaupun kita belum mencapai target, tapi kita sudah surplus dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah bisa mencapai target sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun ini, yaitu sebesar kurang lebih 1,5 triliun. Kita berharap memang PAD kita ini mencapai sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota adalah sampai dengan 2 triliun. Kalau bisa melebihi dari itu, daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Tapi kalau kita kompak semuanya, insya Allah segala sesuatunya ini bisa kita wujudkan. Kalau memang ada sinergi dan kolaborasi, intinya di situ, sinergi dan kolaborasi. Kalau kita bersama-sama mau lihat satu persepsi bahwa Kota Makassar ini mau maju, insya Allah segala sesuatunya tidak ada yang sulit kalau kita bersama-sama bagaimana melihat kota ini bisa lebih sejahtera, masyarakatnya bisa lebih sejahtera, dan ekonomi kita bisa bangun secara bersama.
Hadirin yang saya hormati, upaya peningkatan pajak daerah yang tadi dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatan pajak daerah, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerahnya. Pajak daerah yang sejatinya merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pajak daerah diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBD, namun pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Hadirin yang saya hormati, melihat potensi pendapatan di Kota Makassar dari sektor pajak daerah, acara pemberian penghargaan baik pengelola dan wajib pajak berprestasi Kota Makassar atau Tax Award 2023 ini diharapkan dapat memotivasi wajib pajak di Kota Makassar untuk membayar pajaknya, dan yang belum mau menjadi mau dari yang sudah membayar pajak agar lebih mengoptimalkan pembayaran pajaknya bila semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya. Demikian sambutan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemberian penghargaan bagi pengelola dan wajib pajak berprestasi Kota Makassar atau Tax Award 2023 dengan resmi saya buka. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3N+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Hadirin dan tamu undangan, kita akan beralih ke penerimaan penghargaan
kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan wajib pajak restoran berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan yang akan mendapatkan penghargaan untuk kategori yang telah kami sebutkan barusan adalah yang pertama, untuk yang patuh dan taat membayar pajak. Selamat kepada Cafe Bioskop Panakukang 21 XX1 ya. Silakan untuk naik ke atas panggung. Perwakilan dari Cafe Bioskop Panakukang XX1 yang telah patuh dan taat membayar pajak. Dan selanjutnya penghargaan diberikan kepada yang kedua. Selamat kepada untuk pembayaran terbesar Cafe Green and Pool. Dan yang selanjutnya selamat juga untuk pembayaran terbesar. Selamat kepada PT Sukses Rasa Nusantara atau WISMI. Luar biasa sekali, baru dibuka di Kota Makassar, tapi ternyata telah memberikan kontribusi pajak dengan pembayaran terbesar dan berhak untuk mendapatkan award atau penghargaan pada malam hari ini. Kami persilakan kepada nama yang telah kami umumkan. Betul, untuk perwakilannya untuk dapat naik ke atas panggung. Betul sekali. Kita akan melanjutkan untuk kategori berikutnya. Kategori yang kedua adalah untuk penyerahan penghargaan wajib pajak parkir berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan yang akan mendapatkan penghargaan yaitu untuk yang patuh dan taat membayar pajak, kami ucapkan selamat kepada PT Securindo Pertama Indonesia atau Panakukang Square. Dan untuk penghargaan kedua, untuk pembayaran terbesar, selamat kepada PT Transkala Makassar. Dan juga untuk pembayaran terbesar, kami ucapkan selamat yang akan mendapatkan penghargaan pada malam hari ini, yaitu PT Center Park Citra Corpora atau Mall Panakukang. Sekali lagi kami undang untuk masing-masing perwakilan dari nama-nama company yang telah kami sebutkan untuk dapat naik ke atas panggung seperti yang tadi sudah kami sebutkan dari Cafe Bioskop Panakukang XX1 atau 21, Cafe Green and Pool, dan PT Sukses Rasa Nusantara atau WISMI. Kemudian juga kami undang untuk naik ke atas panggung untuk yang mewakili Panakukang Square, kemudian PT Transkala Makassar, dan juga Mall Panakukang. Waduh, memang Panakukang Mall dan juga Panakukang Square itu betul-betul ramai pengunjungnya. Betul juga sekali. Ya. Pastinya juga kontribusinya untuk parkir juga sangat luar biasa. Oleh karena itu pada malam hari ini mendapatkan award untuk pembayaran terbesar dan juga untuk Panakukang Square untuk patuh dan taat membayar pajak. Kami silakan sekali lagi untuk masing-masing perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. Dari Cafe Bioskop Panakukang XX1, kemudian Cafe Green and Pool, dan PT Sukses Rasa Nusantara WISMI. WISMI itu baru aja loh buka di Makassar, tapi ternyata telah juga memberikan pembayaran terbesar untuk pajak dan telah hadir para perwakilannya di atas panggung. Dengan ini kami mengundang untuk menyerahkan penghargaan kepada Kepala Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami mohon kesediaannya Ibu Indira Yusuf Ismail untuk dapat memberikan penghargaan untuk dua kategori pertama yang akan mendapatkan penghargaan. Betul, di ya, malam hari menerima ini. penghargaan pada malam hari ini. Diserahkan secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail. Iya, langsung didokumentasikan juga tentunya oleh rekan-rekan tim dokumentasi. Ini patut bangga loh. Betul. Mendapatkan penghargaan ini. Betul sekali, harus bangga ya, karena tentunya apa yang mereka lakukan secara langsung memberikan kontribusi yang begitu positif untuk Kota Makassar kita tercinta. Betul sekali. Karena semua fasilitas-fasilitas umum maupun juga fasilitas sosial yang ada di Kota Makassar tentunya juga adalah berkat kontribusi dari pajak dari yang telah menerima penghargaan pada malam hari ini di atas panggung. Dan seperti yang tadi telah disampaikan juga oleh
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bahwa malam hari ini sebagai apresiasi juga untuk para wajib pajak yang telah hadir, juga nanti akan ada penampilan dari bintang tamu. Ada David Bayu yang juga akan menghibur kita semua di acara ini. Siap-siap nostalgia juga ya. Kau yang selalu bilang selalu ya, jangan merusak, saya. ya. Betul. Nanti akan kita sambut bersama-sama bintang tamu kita malam hari ini. Tapi sebelum itu masih akan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang akan kita saksikan diberikan secara langsung pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Baik, kami mohon kesediaan Ibu Untuk berada di berfoto tengah bersama, silakan. untuk mendokumentasikan momen yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Lebih merapat lagi, boleh saya dengarkan tepuk tangan yang sangat meriah untuk dua kategori pertama kita malam hari ini. Yes. Ini masuk koran pasti ini besok Betul. ya. Harus viral ya. Betul. Terima kasih kami ucapkan dan selamat sekali lagi kepada penerima penghargaan dan juga terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Yes. yang telah bersedia untuk memberikan penghargaan secara langsung. Terima kasih atas malam hari ini. kesediaannya Ibu Indira Yusuf Ismail. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3N+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik. Penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan pembentukan 16 kampung KB di 15 kecamatan dan 153 pokja kampung KB di 153 kelurahan. Kami pun telah membentuk dapur sehat atasi stunting di 16 kampung KB, pembentukan lorong pengendali stunting yang kita kenal dengan LOPIS. Kami pun membentuk eliminasi masalah stunting, membentuk tim pendamping keluarga di 153 kelurahan. Kami membentuk Bapak Asuh Anak Stunting yang kita kenal dengan BAS, yang melibatkan semua SKPD di Kota Makassar, ditambah dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan, dan juga melibatkan mitra kerja kami
di semua stakeholder yang ada. Semoga dengan keterlibatan kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, Makassar Zero Stunting di 2024 dapat kita wujudkan. Saya, Sahrudin, PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, peduli Ki, salamat Ki. Dan pastinya kita akan bersama-sama selanjutnya menyaksikan untuk peraih penghargaan yang kategori-kategorinya juga tidak kalah keren. Betul, tidak kalah bergengsi juga tentunya ya. Jadi untuk yang sekarang ini akan kami umumkan adalah untuk penghargaan wajib pajak reklame berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan penerimanya adalah yang pertama, selamat kepada patuh dan taat membayar pajak dari PT Jos Karya Advertising. Selamat. Dan untuk pembayaran terbesar, selamat kami ucapkan untuk CV Taka Karya Abadi. Dan juga untuk PT Duta Niaga Jumantara. Itulah untuk para peraih penghargaan untuk reklame berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan kita akan beralih ke penghargaan berikutnya, yaitu penyerahan penghargaan wajib pajak hotel berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan untuk yang patuh dan taat membayar pajak, kami ucapkan selamat kepada 4 Point by Sheraton Hotel. Dan untuk pembayaran terbesar, selamat kepada Claro Hotel on Convention. Selamat untuk Claro Hotel and Convention. Luar biasa sekali Claro Hotel and Convention. Dan juga untuk pembayaran terbesar, selamat untuk PT Bumi Anugerah Sakti atau Swiss Bell Hotel. Wah, tentunya nanti kami juga undang untuk bergabung naik atas panggung. Kita lanjutkan untuk penghargaan yang selanjutnya, yaitu penyerahan penghargaan wajib pajak hiburan berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan yang akan menerima penghargaan, selamat kepada untuk yang patuh dan taat membayar pajak, selamat kepada FitHub NIPA. Wah, selamat untuk FitHub NIPA. Selain bikin sehat ya, FitHub juga tidak lupa membayar pajak. Tepat sekali. Dan untuk pembayaran terbesar, kami ucapkan selamat untuk PT Nusantara Sejahtera Raya atau Cafe XX1 NIPA. Dan untuk pembayaran terbesar berikutnya juga selamat kepada Bioskop XX1. Kami persilakan kepada semua yang telah kami sebutkan tadi. Betul. 9 penerima award pada malam hari ini dari kategori hotel reklame berprestasi, hotel berprestasi, dan juga hiburan berprestasi. Kita saksikan Bapak Agiat Sinaga akan menerima untuk Claro Hotel and Convention. Di panutan saya juga di Bapak Agiat Sinaga, silakan. Ternyata juga telah memberikan pembayaran terbesar. Betul. Baik. Silakan, luar biasa sekali tentunya. Dari kita akan mengulang lagi ya, dari reklame berprestasi dari Jos Karya Advertising, CV Taka Karya Abadi, dan PT Duta Niaga Jumantara. Kemudian berikutnya dari pajak hotel berprestasi adalah dari Hotel 4 Point by Sheraton. Betul sekali. Kemudian juga Claro Hotel and Convention dan juga Swiss Bell Hotel. Kemudian hiburan adalah FitHub NIPA, Cafe XX1 NIPA, dan Bioskop XX1. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Untuk semuanya berarti harusnya ada 9 ya penerima penghargaan di atas panggung ini. Untuk yang belum naik ke atas panggung, kami persilakan untuk bergabung naik ke atas panggung. Masih ada 2 ya yang kami nantikan kehadirannya. Dari hotel apakah sudah lengkap? Dari PT Jos Karya Advertising apakah sudah berada bersama-sama? Iya. Oke, sudah lengkap sepertinya sekarang ini.
Oke, sudah lengkap ya. Siap. Baik, untuk menyerahkan penghargaan kami undang dengan hormat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Bapak Firman Hamid Pagara. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Bapak Firman Hamid Pagara, tuan rumah kita pada malam hari ini juga telah mempersembahkan acara yang sangat luar biasa sekali untuk para wajib pajak, orang-orang bijak yang taat membayar pajak tentunya. Bukan saya yang menerima penghargaan, tapi saya ikut merasa bangga. Betul, karena harus. ternyata banyak sekali di Kota Makassar ini yang taat membayar pajak ya. betul, ini jadi sebuah contoh ya, Betul sekali. yang sangat brilian kalau saya bilang, yang sangat luar biasa spesial, karena secara langsung begitu merasakan pembangunan Kota Makassar yang begitu semakin indah ya. Betul. Otomatis mereka lah yang membangun kota kita tercinta. Betul. Berkat kontribusi dari para penerima penghargaan dan juga para tamu undangan, para wajib pajak yang hadir di acara ini. Dan mungkin giliran Anda yang hadir juga pada malam hari ini yang akan berada di depan di tahun depan nanti. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Kepada semua warga Kota Makassar, untuk saat ini cuaca tidak mendukung ya, keadaan hujan, keadaan panas. Jadi apa yang kita harus waspadai adalah penyakit demam berdarah. Di mana penyakit demam berdarah diperlukan sanitasi lingkungan yang bersih. Salah satunya dengan PSN 3M+. Mari kita menguras, mengubur, menimbun semua tempat-tempat yang kemungkinan bisa jadi sarang jentik nyamuk berkembang. Lakukan satu rumah satu jumantik ya, juru pemantau jentik, penanganan DBD bukan dari penanganan fogging. Fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa yang terbang untuk memutus mata rantai penularan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab daripada demam berdarah. Gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Mari mendukung program pemerintah Kota Makassar. Stunting adalah prioritas Presiden yang harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Mari kita bersinergi, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kota Makassar. Stunting adalah pertumbuhan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi dan berat badan di bawah standar. Mari mencegah stunting dengan 3 kata kunci. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah dan rutin memeriksakan kehamilan yang ada di Kota Makassar. Anak usia 0 sampai 6 bulan maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Anak usia 6 sampai 24 bulan berikan MPASI dengan tinggi protein hewani sampai usia 2 tahun. Mari rutin ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Peduli Ki, Salamat Ki. Semuanya, masih
2 penerima award lagi yang masih akan menerima award. Jadi memang setiap penyerahan itu dari 3 kategori ya. Tadi di awal 2 kategori, ini 3 kategori, setelah ini nanti akan 3 kategori berikutnya. Betul sekali. Akan kami umumkan dan kesemuanya nanti akan menerima penghargaan. Mohon kesediaan Bapak Firman berada di tengah untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ini adalah momen luar biasa yang memang wajib untuk kita dokumentasikan. Dan kita saksikan luar biasa juga Bapak Firman memberikan contoh ya. Saat ini kalau foto tangan nggak boleh macam-macam, pokoknya tangan diam di tempat aja. Ini contoh yang sangat baik juga nih. Baik, terima kasih dan selamat sekali lagi untuk peraih penghargaan. Siap. Terima kasih Bapak Firman, luar biasa sekali. Selamat kami Terima kasih. ucapkan untuk seluruh penerima penghargaan. Semoga bisa semakin memotivasi untuk semakin taat untuk membayar pajak. Betul sekali. Dan hadirin tamu undangan, kita akan melanjutkan ke kategori berikutnya. Saya juga sama-sama tidak sabar ya untuk mengundang semua peraih penghargaan pada malam hari ini untuk hadir di atas panggung. Yang selanjutnya adalah untuk penghargaan sebagai notaris berprestasi BPHTB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk yang patuh dan taat pelaporan PPAT. Selamat kepada Michiko Sodikim SH. Selamat Ibu Michiko Sodikim. Dan untuk transaksi terbesar kami ucapkan selamat kepada Bapak Frans Polim Sarjana Hukum dan juga Ibu Fitra Novianti Sarjana Hukum MKN. Itulah dia para notaris berprestasi BPHTB dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kita beralih ke kategori penyerahan penghargaan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk yang merupakan pembayaran tercepat, selamat kami ucapkan untuk PT Inti Celebes Citra Rasa. Dan untuk pembayaran terbesar, selamat kepada Makassar Metro Network atau TOL. Dan juga untuk pembayaran terbesar, selamat kami ucapkan untuk PT Pelindo 4. Selamat kami ucapkan, nantinya juga kami undang untuk dapat bergabung naik ke atas panggung. Namun sebelumnya kami akan mengumumkan kembali untuk penghargaan berikutnya. Ini adalah kategori terakhir ya. Betul, penyerahan penghargaan untuk wajib pajak air dan tanah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk patuh dan taat membayar pajak, selamat kepada PT Indofood CBP Sulsel Makmur TBK. Dan untuk pajak terbesar, wah, terima kasih dan juga selamat. Selamat kami ucapkan untuk RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Dan untuk pajak terbesar berikutnya, selamat kepada PT Charon Pokpan Indonesia. Selamat untuk PT Charon Pokpan Indonesia. Dan sekali lagi untuk penerima penghargaan dari 3 kategori yang telah kami sebutkan, kami persilakan untuk bergabung naik ke atas panggung. Betul, untuk kami menerima persilakan kepada notaris berprestasi BPHTB Michiko Sodikim SH, Frans Polim SH, dan Fitra Novianti SH. Betul KN, sekali. untuk bergabung bersama-sama di atas panggung. Tepat sekali. Dan juga tentunya Untuk wajib pajak bumi dan bangunan. pedesaan dan perkotaan berprestasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kami undang untuk bergabung naik ke atas panggung. Dan untuk PT Inti Celebes Citra Rasa, Makassar Metro Network Toll, dan juga PT Pelindo 4. Silakan juga untuk bergabung naik ke atas panggung. Dan untuk kategori yang terakhir tadinya yang telah kami sebutkan, adalah wajib pajak air dan tanah dalam meningkatkan PAD PT Indofood CBP Sulsel Makmur TBK, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudiro Husodo, PT
calon Pokpan Indonesia. Betul sekali. Kami persilakan untuk yang mewakili dari masing-masing yang menerima penghargaan atau award pada malam hari ini. Wah, berarti Rumah Sakit Wahidin juga pajak terbesar. Betul. Juga, ya. Luar biasa. Sudah lengkap 9? Belum. Oke, kami masih menantikan untuk perwakilan dari yang sudah kita umumkan bersama-sama. Masih kurang satu penerima award sepertinya. Oh, sudah lengkap? Sudah lengkap. Sudah ada 9 penerima award yang telah bergabung dari atas panggung. Kita cek and recheck terlebih dahulu. Tim dari panitia tentunya merecek terlebih dahulu untuk para penerima award untuk 3 kategori yang telah kami sebutkan. 3 kategori terakhir. Baik. Berarti kalau 3 kategori terakhir, habis ini bintang tamu. Betul, sudah tidak sabar lagi ya. Dan kami mengundang mohon kesediaannya kepada Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Ibu Yulianti Tomo, untuk berkenan memberikan penghargaan pada malam hari ini. Saya persilakan untuk berkenan menyerahkan penghargaan atau award kepada Ibu Michiko. Tiga pertama adalah yang diserahkan sekali lagi untuk notaris berprestasi BPHTB Kepada Bapak Frans Poli, ya, betul sekali. Dan yang kedua kepada Ibu Fitra Novianti. Selanjutnya ini adalah untuk kategori wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berprestasi dalam tingkatan pendapatan asli daerah. PT Slabes Citra Rasa, Tol Makassar Metro Network, dan PT Pelindo Petang. betul sekali. Jadi ini adalah 3 penerima award untuk kategori yang terakhir, wajib pajak air dan tanah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. PT Indofood CBT Sulsel Makmur Tbk, kemudian dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahid Sudirohusodo, dan PT Charlotte Pokpan Indonesia. Dan tentunya setelah menerima award, setelah menyerahkan award, kami persilakan pada Ibu Yanti untuk berkenan untuk berfoto bersama dengan para penerima award. Kami persilakan untuk foto bersama mengabadikan momen yang sangat spesial pada malam hari ini. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk kategori-kategori penghargaan yang sudah kita saksikan secara langsung Betul. malam hari ini. Namun untuk para tamu undangan, para wajib pajak yang hadir malam hari ini, tentunya acara malam hari ini pun juga adalah sebuah penghargaan untuk Anda yang diundang untuk dapat hadir pastinya untuk menikmati apa yang dipersembahkan oleh Bapenda Makassar di acara Bapenda Makassar Tax Award 2023 ini, walaupun belum sempat untuk menerima penghargaan di atas panggung, tapi sekali lagi acara malam hari ini pun adalah sekali lagi merupakan apresiasi atau penghargaan dari pemerintah Kota Makassar untuk Anda para wajib pajak di Kota Makassar Betul ini. sekali.